warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Rule of Law dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Perkenalkan, nama saya Kafian Nuzara Hartono dengan rekan saya yang bernama Iver Ghazali dan Ahmad Haris Al-Baihaqi. Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki peran sentral dalam mengatur hubungan antar warga negara dengan negara, serta antar lembaga negara. Prinsip rule of law menekankan bahwa seluruh tindakan pemerintah dan warga negara harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Indonesia, sebagai negara yang secara konstitusional menganut prinsip negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkewajiban memastikan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negara berlandaskan hukum. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Peran sentral hukum. Hukum mengatur hubungan antar warga negara dengan negara, serta antar lembaga negara, dengan prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Tantangan penegakan hukum. Diskriminasi hukum, ketidakadilan prosedural, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta campur tangan politik dalam proses peradilan masih menjadi kendala utama. Tujuan: menjelaskan prinsip rule of law, menganalisis hubungannya dengan penegakan hukum, mengidentifikasi faktor penghambat, dan merumuskan strategi perbaikan. Dan untuk selanjutnya yaitu ada supremasi hukum, yaitu hukum berkuasa atas segala tindakan negara dan individu. Yang kedua itu persamaan di hadapan hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dan yang ketiga yaitu konstitusi sebagai jaminan hak, yaitu hak-hak dasar negara dijamin oleh hukum. Secara umum, rule of law berarti bahwa hukum harus menjadi dasar dalam pengelolaan negara, bukan kehendak pribadi atau kelompok tertentu. Konsep ini memastikan bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum dan setiap individu, tanpa terkecuali tunduk kepada hukum. Hakikat rule of law terletak pada perlindungan terhadap hak asasi manusia, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum. Rule of law bukan hanya formalitas hukum, tetapi juga nilai moral yang mengutamakan keadilan. Negara hukum Indonesia yaitu ada 4. Yang pertama, pengakuan dan perlindungan HAM, yaitu negara wajib mengakui dan melindungi hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi, sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Yang kedua yaitu pembatasan kekuasaan negara. Kekuasaan negara dibatasi oleh hukum untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara. Yang ketiga yaitu kedaulatan hukum, yaitu hukum menjadi panglima tertinggi dan dalam penyelenggaraan negara, bukan kekuasaan atau kepentingan politik tertentu. Yang keempat yaitu peradilan bebas dan tidak memihak, yaitu lembaga peradilan harus independen dan bebas dari intervensi pihak manapun untuk menjamin keadilan bagi semua pihak. Negara hukum di Indonesia tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Oleh sebab itu, konsep negara hukum Indonesia dikenal sebagai Rechtsstaat yang bercirikan kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, di sini saya akan membahas tantangan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, tentunya korupsi di lembaga penegakan hukum. Lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan seharusnya tetap menjaga keadilan. Namun, praktik korupsi di dalamnya justru menghancurkan kepercayaan publik dan merusak sistem hukum. Kalau aparat penegakan hukum bisa disuap, tentunya keadilan semakin sulit untuk ditegakkan. Yang kedua, rendahnya kesadaran akan hukum. Banyak masyarakat yang belum paham hak dan kewajiban hukumnya, yang berakibat mereka nggak tahu bagaimana menuntut keadilan atau malah melanggar hukum tanpa disadari. Hal ini malah menjadi hambatan dalam menciptakan budaya hukum yang kuat. Yang ketiga, adanya diskriminasi hukum. Ungkapan tajam ke bawah, tumbul ke atas, menggambarkan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Orang kecil sering mendapat hukuman berat, sedangkan orang kaya, orang yang berduit, orang yang berkuasa malah sering lolos. Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem hukum yang bersifat sistemik.
Selanjutnya ada intervensi politik. Nah, intervensi politik ini maksudnya itu hukum terkadang dicampuri oleh orang-orang yang punya kekuasaan atau kepentingan politik saja. Jadi, keputusan pengadilan bisa tidak adil karena adanya tekanan dari pihak tertentu. Seharusnya hukum berjalan sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Di sini kami akan membahas strategi memperkuat penegakan hukum. Yang pertama itu tentunya reformasi lembaga penegakan hukum dengan cara meningkatkan integritas dan akuntabilitas melalui sistem pengawasan internal dan eksternal yang efektif, serta penerapan sanksi tegas bagi pelanggaran kode etik. Yang kedua, peningkatan pendidikan akan hukum. Jadi memperkuat kurikulum pendidikan hukum di semua tingkatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi terhadap publik. Yang ketiga, penjaminan independensi peradilan. Melindungi lembaga peradilan dari intervensi politik atau campur tangan akan kekuasaan dalam politik yang saya sebutkan sebelumnya, dan ekonomi melalui sistem seleksi, promosi, dan pengawasan hakim yang transparan. Yang terakhir, pengembangan budaya hukum tentunya. Membangun budaya hukum yang menempatkan hukum sebagai alat keadilan, bukan sekedar kekuasaan, tetapi juga melalui keteladanan dari para pemimpin dan penegakan hukum. Nah, kesimpulannya. Yang pertama itu, prinsip fundamental. Rule of law sebagai fondasi hukum. Tantangan implementasi itu kesenjangan antara teori dan praktik. Yang terakhir, kebutuhan reformasi, perbaikan sistem, dan kebudayaan hukum. Rule of law merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum, menuntut supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum telah menegaskan komitmennya terhadap prinsip ini melalui sebuah konstitusi. Saran dan rekomendasi. Yang pertama itu melibatkan masyarakat. Masyarakat tentunya perlu dilibatkan dalam pengawasan terhadap kinerja aparat penegakan hukum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah sistem peradilan. Yang kedua, pembaruan hukum secara berkala. Diperlukan pembaruan hukum secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi publik dalam prosesnya. Yang terakhir, edukasi secara berkelanjutan. Program edukasi hukum yang berkelanjutan perlu dikembangkan untuk meningkatkan literasi hukum di semua lapisan masyarakat, termasuk di sekolah maupun perguruan tinggi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan membuat beberapa kalangan tersinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.